Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kurniawan. Saya adalah dosen di jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Saat ini saya sedang menjalani tugas belajar di Mingchi University of Technology Taiwan pada program PhD Energy and Battery Technology. Video ini dibuat untuk memenuhi PDD UKTPT pada bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun mata kuliah yang saya ampu diantaranya fisika dasar, nanoteknologi, fisika zat padat, dan proyek fisika terapan. Dalam video pembelajaran ini, pembelajaran difokuskan pada mata kuliah nanoteknologi. Berikut adalah rencana pembelajaran semester RPS mata kuliah nanoteknologi. Kode mata kuliah FIS104 dengan bobot SKS 2 SKS. CPMK mata kuliah mampu merancang suatu rekayasa material struktur nano, sistem instrumentasi, material, radiasi, kontrol, dan automasi untuk memenuhi kebutuhan instrumentasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah nanoteknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap material struktur nano, perkembangan, prospek, dan dampaknya terhadap lingkungan, serta dapat merancang suatu rekayasa material struktur nano, sistem instrumentasi, material, radiasi, kontrol, dan automasi untuk memenuhi kebutuhan instrumentasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa yaitu mampu merancang suatu rekayasa material struktur nano, sistem instrumentasi, material, radiasi, kontrol, dan automasi untuk memenuhi kebutuhan instrumentasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Metode pembelajaran mata kuliah ini yaitu pemecahan kasus atau case method dan metode pembelajaran kelompok berbasis project atau team-based project. Dalam video pembelajaran, proses pembelajaran dilaksanakan pada minggu ke-10 dengan kemampuan akhir tahapan belajar pada sub CPMK 9 yaitu mampu menganalisis dan membedakan karakterisasi material nanostruktur meliputi scanning elektron mikroskopi atau SEM dan transmission elektron mikroskopi atau TEM. Dengan indikator penilaian yaitu ketepatan menganalisis dan membedakan karakterisasi material nanostruktur meliputi SEM dan TEM. Untuk kriteria penilaian terdiri dari pedoman penilaian proyek, karakterisasi material struktur nano, dan pedoman penilaian membuat ringkasan. Sedangkan teknik penilaiannya terdiri dari proyek analisis karakterisasi material struktur nano dan unjuk kerja membuat ringkasan materi kuliah. Dalam pertemuan ke-10 ini, materi pembelajarannya yaitu karakterisasi material nanostruktur yang meliputi scanning elektron mikroskopi atau SEM dan transmission elektron mikroskopi atau TEM, di mana bobot penilaian untuk pertemuan ke-10 ini adalah 17%. Rencana evaluasi mata kuliah nanoteknologi pada aktivitas partisipatif afektif. Komponen evaluasinya adalah observasi aktivitas mahasiswa atau case method, diberi bobot 15%. Hasil proyek psikomotor, komponen evaluasinya adalah laporan hasil proyek atau project based learning, diberi bobot 55%. Pada kognitif atau pengetahuan, dibagi menjadi tugas mandiri dan kelompok, diberi bobot 15%, ujian tengah semester 5%, dan ujian akhir semester 10%. Berikut adalah tayangan video pembelajaran mata kuliah nanoteknologi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Baik. Kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Ya, hari ini kita sudah pertemuan ke-10 ya. Gak terasa sekitar 5 pertemuan lagi kita akan ujian semester ya. Bagaimana perasaannya kira-kira? Ya baik, saya pikir sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini ada baiknya kita berdoa agar dan kepercayaan kita masing-masing.
Oke kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama masing-masing berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, Terima kasih. Ya. Baiklah, hari ini kita masuk ke material tentang karakterisasi material struktur nano ya, seperti yang sudah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang nanostruktur ya, mulai dari ukuran nano, mikro dan seterusnya. Nah, pada kali ini kita spesifiknya untuk membahas karakterisasinya ya. Jadi bagaimana suatu struktur material nano itu kita uji morfologinya. Nah, morfologinya itu kita melihat bentuk permukaan dari si material nano ini sendiri ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut bagaimana lebih lanjut tentang karakterisasi material struktur nano ini, saya mau menunjukkan dulu sebuah video ya terkait dengan perkembangan nanoteknologi yang ada di Indonesia ya. Silakan disimak videonya. Nanti setelah video ini saya tampilkan, saya nanti minta beberapa mahasiswa untuk memberikan pendapat ya. Menarik ya? Oke, nah jadi dari tayangan video yang singkat tadi, kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan video tersebut? Silakan. Ya, Wery boleh? Berdiri boleh? Biar kelihatan. Oke. Ya, silakan. Dari penjelasan video yang sudah kita lihat tadi, tujuan dari nanoteknologi ini adalah solusi dari permasalahan dari berbagai bidang. Kalau dalam video tadi adalah bidang peternakan yang menggunakan alat bernama nano bubble, yaitu dengan mencacah air menjadi gelembung-gelembung oksigen. Bagus sekali. Beri tepuk tangan. Ya, mungkin satu lagi dari cowok kali ya. Dari video yang sudah kita lihat tadi itu berarti nanoteknologi ini sangat penting untuk perkembangan teknologi di industri Indonesia. Itu seperti yang kita lihat tadi bahwa nanoteknologi itu sangat baik digunakan untuk industri pertanian seperti pertanian udang tadi juga, Pak. Bagus, terima kasih. Baik sekali. Bagus sekali pendapatnya ya. Jadi memang sebenarnya salah satu perkembangan teknologi nano di Indonesia ini banyak dikembangkan oleh peneliti-peneliti dari LIPI ya. Nah, dalam hal ini kebetulan Bapak ini meneliti tentang nano bubble ya. Nano bubble dia membuat ukuran oksigen itu menjadi lebih merata ya di seluruh kolam itu, sehingga asupan oksigen yang dibutuhkan oleh udang itu lebih baik ya daripada tanpa pakai nano bubble. Ya, baik. Jadi hari ini saya mau membagi kalian dalam beberapa kelompok ya untuk mengerjakan sebuah project ya. Nanti untuk tugasnya akan saya bagikan di dalam grup, di dalam project grup ini ya. Jadi nanti akan saya bagikan linknya ya, boleh semua mahasiswa menggunakan gadgetnya untuk membuka link tersebut, lalu kalian nanti bisa bereksplorasi sendiri ya. Tapi sebelumnya ini saya minta kalian untuk membentuk kelompoknya sendiri ya. Satu kelompok kita ada jumlahnya 22 ya pada hari ini. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya, ada yang 6 kelompok dan ada yang 5 kelompok. Oke, silakan didiskusikan sama teman-temannya siapa namanya biar kita catat satu persatu nanti di sini nama kelompoknya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Baik, ini kelompoknya sudah kita bagi jadi 4 kelompok ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke proyek kelompoknya, saya mau kalian memberi pendapat dulu ya, apa itu kira-kira karakterisasi material. Nah,
kalian menuliskan pendapat kalian itu di Padlet ini, ya. Saya akan kasih linknya. Saya bagikan linknya ke grup aja ya. Bagikan linknya ke grup. Silahkan diisi pendapat kalian tentang apa itu karakterisasi material. Bebas ya. Berikan pendapat kalian sebebas-bebas saya di sana. Saya bagikan linknya. Ya, silakan. Sudah masuk linknya ke grup? Sudah. Ya. Coba dibuka. Lalu di sana nanti ada tanda tambah seperti ini, ya, tanda tambah seperti ini. Silahkan di bagian subjek tulis nama kalian, lalu pendapat kalian apa itu karakterisasi material, tuliskan di write something incredible, ya, write something incredible. Bisa dibuka? Oke. Ya, silakan. Oke. Terima kasih, ini sudah banyak sekali pendapat yang masuk, ya. Coba kita highlight satu-satu, ya. Nah, mulai dari yang pertama di sini. Oh, ini ada yang nggak ngasih nama, anonim ya. Pemberi pendapat misterius ini. Ya. Oke. Nah, mungkin dari Mutia dulu coba kita lihat. Ya, di sini pendapatnya bahwasanya karakterisasi material itu adalah suatu karakteristik dari suatu teknologi yang menggunakan bahan baku berupa material seperti melakukan pengujian pada nanobubble berupa gelombang kecil. Ya, bagus ya. Kita highlight di sini karakteristik dari karakteristik ini adalah apa yang kita highlight ya? Bahan baku ya. Nah, ada bahan baku. Kemudian kalau yang darinya si Tegar ya, ini ada mikroskopik, unik, riset industri masa depan. Oke, kita garis bawahi mikroskopiknya ya. Kita highlight. Kemudian ada lagi ya. Samuel Segian, karakteristik material adalah suatu ilmu yang mempelajari material yang diukur keadaannya oleh peneliti. Nah, ini kita highlight adalah diukur, ya, diukur. Kemudian dari Patricia, proses yang umum di mana sifat material diselidiki dan diukur. Sifatnya ya, kita highlight. Kemudian apa lagi? Mana lagi yang bisa kita highlight? Semuanya ada ya, semuanya yang memberikan pendapat ini ada yang bisa di-highlight ya. Ada juga pendapat yang sama. Oke, mungkin itu saja. Ini juga sifat ya. Oke, jadi sebenarnya semuanya pendapatnya sudah benar ya. Yang asal katanya karakterisasi berarti sifat ya. Nah, berarti bagaimana kita mencoba untuk memahami sifat dari suatu material. Nah, jadi mulai dari pengujiannya, kita lakukan pengukurannya, kemudian bagaimana kita melihat distribusinya, itu semuanya adalah yang disebut dengan karakterisasi. Ya, bagus, terima kasih atas partisipasinya ya, sudah memberikan pendapat. Ini di bagian project 1, saya sudah melampirkan 2 buah file. Di situ ada dua artikel yang saya lampirkan. Nah, ada 2 artikel. Silakan kalian download artikelnya. Setelah kalian download artikelnya, ya, lalu kalian bahas. Yang pertama, kalian menentukan jenis karakterisasi yang digunakan pada penelitian terkait. Kemudian kalian bahas yang kedua, mencari faktor penyebab mengapa peneliti memilih jenis karakterisasi tersebut. Dan yang terakhir, jika peneliti menggunakan 2 jenis karakterisasi material berbeda, kira-kira penjelaskan perbedaannya. Ya. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok yang sudah dibagikan tadi. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam proyek 1 ini. Ya. Silakan nanti semuanya menulis di dalam sebuah kertas ya. Kira-kira apa jawabannya dari semua ini? Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Ya. Nah, untuk diskusi kelompok ini saya berikan waktunya lebih kurang 20 menit. Ya.
Nanti masing-masing presentasi lebih kurang satu kelompok sekitar 5 menit. Oke, silakan bekerja semuanya. Bisa di-download artikelnya kan? Ya. Baik, sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Oke. Nah, jadi supaya fair, kita akan random ya kelompok mana yang akan duluan menyampaikan hasil diskusinya menggunakan spinner ya. Di depan sudah ada saya buat kelompok 1 sampai kelompok 4. Nanti kelompok yang terpilih akan terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin sekitar 2 atau ya 2 kelompok saja ya. Oke. Oke. Kelompok 4 di mana kelompok 4? Ya, oke. Silakan kelompok 4 satu orang mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Mulai dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga. Silakan. Ya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, saya dari perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, menentukan karakterisasi yang digunakan pada penelitian tersebut. Nah, di sini kami telah mendiskusikannya dan kami mendapatkan hasil, yaitu untuk yang pertama itu karakterisasinya menggunakan SEM atau Scanning Electron Microscopy, kemudian TEM Transmission Electron Microscopy, dan XRD yaitu X-ray diffraction. Lalu pertanyaan yang kedua, mencari faktor atau penyebab mengapa penelitian tersebut memilih jenis karakteristiknya. Menurut kami itu dikarenakan pada karakteristik tersebut itu kita bisa melihat dengan lebih detail hingga ke permukaan objeknya. Lalu yang ketiga, jika peneliti menggunakan 2 jenis karakteristik material yang berbeda, apakah perbedaannya? Nah, di sini kan ada beberapa macam karakteristik seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada beberapa perbedaan, yaitu apabila SEM itu elektron yang dipantulkan ke objek. Nah, kemudian dari pantulan itulah nanti yang akan diamati oleh peneliti. Kemudian TEM, elektron yang ditembuskan ke objek dan tembusannya itulah yang akan diamati. Dan XRD, laser yang dipantulkan, lalu kemudian puncak atau tetanya itulah yang akan diamati. Nah, baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya, kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya bahwasanya di dalam penelitian yang pertama atau artikel yang pertama itu ada beberapa karakterisasi yang digunakan ya. Ada SEM, kemudian ada TEM dan ada XRD ya. Mungkin satu kelompok berikutnya yang akan saya panggil ini bisa menambahkan atau melengkapi ya. Oke, kita random lagi kelompoknya. Kelompok lagi. Ya, kelompok 2 silakan. Silakan kelompok 2 memberikan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Soal pertama, menentukan jenis karakteristik yang digunakan pada penelitian yang terkait. Pada penelitian yang terkait yaitu di artikel 1, karakteristik yang pertama itu SEM, Scanning Electron Microscopy, TEM, Transmission Electron Microscopy, dan XRD. Artikel 2, karakteristik yang digunakan yaitu SEM, Scanning Electron Microscopy, dan TEM, Transmission Electron Microscopy. Untuk soal kedua, penyebab mengapa peneliti memilih karakter tersebut, yaitu peneliti ingin melihat permukaannya rata atau tidak. Dan juga yang ketiga, jika peneliti menggunakan 2 jenis karakteristik material yang berbeda, jelaskan perbedaannya. Yang pertama, SEM itu menggunakan satu set kumparan tertentu untuk memindai sinar dalam pola seperti laser dan mengumpulkan elektron yang besar. SEM memanfaatkan penghamburan balik elektron. TEM menggunakan elektron yang ditransmisikan dan elektron yang melewati sampel sebelum dikumpulkan. TEM itu memanfaatkan hamburan elastis elektron transmisi.
Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Bagus ya, saling melengkapi ya jawabannya. Jadi dari kelompok kelompok 2 dan kelompok 4 yang sudah menyajikan hasil diskusinya ternyata sama ya. Dan memang benar kedua penelitian tersebut menggunakan karakterisasi menggunakan SEM, TEM, dan X. Oke. Nah, jadi project yang bisa kalian kerjakan nanti untuk dibawa pulang ya atau tugas di rumah, yaitu kalian mencari 2 jurnal lagi, 2 penelitian lagi terkait dengan pengujian ataupun karakterisasi material. Silakan dicari 2 artikel lagi. Kalian tentukan lagi mengapa mereka menggunakan jenis karakterisasi tersebut. Nah, kalau misalkan ada yang baru, misalkan seperti AFM atau Atomic Force Microscopy, silakan nanti ditambahkan kenapa dia menggunakan AFM. Bisa ya? Itu nanti jadi tugas tambahan untuk dibawa di rumah. Ya, baik, terima kasih. Kita sudah selesai untuk sesi diskusi kelompoknya. Selanjutnya saya akan memberikan penguatan ataupun tambahan sedikit material terkait dengan karakterisasi material. Ya, oke. Ya, ya. Nanti Zafar boleh dibantu saya untuk nextkan ya. Nah, jadi metode yang umum digunakan untuk mengkarakterisasi material nanostruktur, ya, nanostruktur itu berarti berukuran nano ya, struktur yang berukuran nano. Ada 3 biasanya, ya. Yang pertama SEM atau Scanning Electron Microscope, kemudian ada TEM atau Transmission Electron Microscope, dan yang terakhir FM, ya, Atomic Force Microscope. Nah, bagaimana cara kerja dari ketiga alat karakterisasi ini akan kita paparkan di slide berikutnya. Lanjut. Nah, bagaimana SEM bekerja? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ataupun mungkin kalian sudah pernah belajar di fisika dasar, ya, tentang pemantulan elektron. Ya. SEM ini sama halnya menggunakan berkas elektron berenergi tinggi. Ya. Berkas elektron berenergi tinggi akan dikenai di permukaan material, lalu pantulan akan dipancarkan kembali dengan sudut yang bergantung pada profil permukaan material. Nah, nanti ini pancaran gelombangnya ini kan membentuk sudut juga ya. Lalu pantulan ini akan ditangkap oleh detektor namanya, akan dibentuk citra di dalam alat SEM tadi, sehingga terbentuk profil dari permukaan si material. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa ya, jelas ya, sederhana ya, cukup sederhana ya penjelasannya, jadi bisa dipahami ya, saya rasa. Oke, lanjut. Nah, jadi SEM ini kan memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada mikroskop optik, ya kan? Nah, hal ini disebabkan panjang gelombang de Broglie yang dimiliki elektron lebih pendek daripada gelombang optik. Perlu kita ketahui bahwasanya semakin pendek panjang gelombangnya, maka akan semakin tinggi resolusi mikroskop ataupun citra image yang terbentuk. Nah, oke, yang kita ketahui panjang gelombang de Broglie itu dirumuskan dengan persamaan lambda sama dengan H P, di mana H itu adalah konstanta Planck dan P adalah momentum elektronnya, ya, fisika dasar. Oke, lanjut. Oke, momentum elektron dapat ditentukan dari energi kinetik melalui hubungan ini. Energi kinetik sama dengan P kuadrat per 2. Dengan K merupakan energi kinetik elektron dan M adalah massa elektronnya, ya kan? Nah, berkas elektron keluar dari filamen panas lalu dipercepat pada potensial tinggi V, ya. Dalam hal ini nanti potensialnya biasanya kalau misalkan ada dalam soal ya, soal terkait dengan SEM ini, nanti biasanya dikasih tahu tegangannya berapa, apakah 20 kV atau 30 dan seterusnya, ya. Yang jelas tegangannya itu sangat tinggi, ukurannya dalam puluhan ribu biasanya. Akibat percepatan tersebut, akhirnya elektron memiliki energi kinetik yang dirumuskan dalam persamaan K sama dengan IV. Pernah dengar persamaan ini? Pernah di dalam fisika kuantum mungkin? Iya. Ya kan? Oke, lanjut.
Tapi persamaan yang kita gunakan di sini tidak terlalu sulit, ya. Nah, dari kedua persamaan sebelumnya, kita sudah memperoleh bahwasannya energi kinetiknya itu adalah P kuadrat per 2M. Itu sama dengan berarti I. Ya kan, kita samakan sama-sama energi kinetik. Sehingga kita dapat menuliskan momentum elektron, persamaannya menjadi P sama dengan akar 2mv. Sampai sini persamaannya bisa diturunkan? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Paham kan sampai sini kan ya? Paham. Oke. Nah, dengan demikian panjang gelombang de Broglie yang dimiliki elektron adalah, karena tadi kita sudah punya persamaan gelombang de Broglie sebelumnya, lambda sama dengan H per P, kita substitusikan nilai P dengan akar 2mv. Maka lambda sama dengan H per akar 2mv. Jadi nanti kalau ada soal terkait dengan SEM ini, berapakah panjang gelombang yang diciptakan atau dibentuk oleh SEM ketika dia dioperasikan pada tegangan 20.000 volt dengan ini dan seterusnya, kalian bisa menentukan berapa panjang gelombang de Broglie. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah TEM, Transmission Electron Microscopy. Nah, TEM adalah salah satu jenis mikroskop elektron yang menggunakan berkas elektron, sama seperti SEM, sama-sama menggunakan elektron berenergi tinggi, ya, untuk menembus sampel. Tapi bedanya prinsipnya, kalau si SEM tadi dia menggunakan prinsip pemantulan, di TEM ini dia menggunakan prinsip apa namanya? Kalau di lensa itu pembiasan, transmisi atau ditembus gitu lah ya. Nah, ditembus, sampelnya itu ditembus. Nah, jadi sampelnya itu nanti diletak di sini, ada energi yang tinggi dari sini. Ini ada filamen di sini. Ada filamen yang bisa memanaskan sampai berapa derajat Celcius gitu. Akhirnya nanti elektronnya lepas, ditembakkan ke sampel, lalu di sini ada detektornya. Baru di sini nanti citra image-nya terbentuk. Di processing menggunakan komputer. Nah. Oke, lanjut. Ya, ini tadi prinsipnya ya. Jadi prinsip TEM itu hampir sama dengan prinsip Ronsen. Nah, berkas elektron berenergi tinggi itu bisa menembus bagian yang lunak, namun ditahan bagian yang keras. Nah, detektor yang berada di belakang sampel menangkap berkas-berkas elektron yang lolos dari bagian yang lunak. Dalam hal ini Ronsen. Ketika kita di Ronsen, sinar X itu bisa menembus kulit kita, ya. Akhirnya yang dideteksi di situ adalah bagian yang tidak tembus. Bagian yang tidak tembus itu bagian yang sinar yang menabrak tulang. Akhirnya terbentuklah citra tulang. Kan gitu kan? Nah, sama halnya dengan TEM, gitu juga. Jadi ada sampel yang diletakkan di atas grid namanya, nanti saya jelaskan berikutnya. Grid itu adalah tempat sampelnya yang mau diuji. Kalau misalkan berkas itu bisa ditembus elektron, ya maka elektronnya akan lewat. Sementara yang tidak tembus itu nanti akan membentuk citra. Ini sampelnya kebetulan bentuknya hard ya, mini hard. Oke, itu hanya sekedar contoh. Lanjut. Ya, ini dia. Ini namanya grid, ya. Tempat sampel diletakkan itu, sampel untuk TEM itu diletakkan nanti di atas ini. Nah, TEM ini umumnya terbuat dari bahan tembaga ataupun karbon. Nah, ini contoh-contoh beberapa sampel yang diletakkan di atas TEM. Nah, kalau kita lihat di sini, elektron ataupun gelombang elektron yang dipancarkan di sini, yang tembus, yang tidak tembus nanti di sini akan terbentuk image-nya, gitu ya. Nah, untuk AFM ini akan kita bahas minggu depan, ya. Minggu depan, berhubung waktu juga sudah selesai di USKS kita ya. Nah, ini akan kita bahas di minggu depan. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin beberapa mahasiswa menyampaikan kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini. Ya, mungkin beberapa orang yang bisa menyampaikan pendapatnya. Silakan, siapa yang mau? Silakan ini. Ya, boleh dari terkait dengan pengujian SEM dan TEM. Boleh, apa saja disampaikan. Simpulkan saja, kira-kira. Dari awal aja loh, Pak. Iya, boleh. Jadi pada perkuliahan hari ini, yang pertama tujuan dari nanoteknologi ini adalah solusi dari permasalahan dari berbagai bidang. Iya, oke. Terus dan kita sudah belajar tentang SIM dan TEM, yaitu kalau SIM adalah
alat suatu alat untuk jadi cara kerja alatnya itu elektron ditembakkan ke permukaan material, kemudian elektron akan dipantulkan lagi, lalu hasilnya dapat dicitrakan, dan tipe data yang terbentuk adalah 3D. Sedangkan TEM adalah material yang material diberi sinar, di mana sinar menembus bagian yang lunak, sedangkan yang keras bakal dicitrakan. Iya. Oke. Kemudian ada lagi. Terima kasih, tepuk tangan. Sekali ya. Jadi sudah komprehensif ya, menyeluruh bahwasanya dan perbedaannya juga dengan SEM sudah dijelaskan oleh Wery. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan di luar yang tanggapan dari Wery atau sipil dari Wery? Ada yang mau menambahkan, silakan. Cukup ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan bersama-sama bahwasanya ada sedikit perbedaan prinsip kerja antara TEM dengan SEM tadi ya. Pada intinya SEM dan TEM sama-sama untuk melihat morfologi permukaan. Hanya permukaannya saja. Ya. Kita nggak tahu dalam itu seperti apa. Terkecuali seperti yang saya sampaikan tadi, kita menggunakan SEM IDX. Nah, kalau SEM IDX tadi, kita selain bisa tahu permukaannya, kita bisa juga tahu persebarannya, ya, persebaran material itu. Misalkan kita mau meneliti karbon nih, karbon di dalam material itu kita bisa tahu di mana saja ada karbon di material tersebut. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Ya baik, kalau bisa dipahami, sampai ketemu di minggu depan di pertemuan ke-11 kita akan membahas lanjutannya tentang karakterisasi. Satu alat lagi yaitu tentang AFM ya, Atomic Force Microscopy. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas tambahannya yang tadi saya berikan ya. Dan itu tugasnya itu kelompok. Ya, dan tugasnya itu kelompok dalam project nanti kalian kumpulkan dalam bentuk PowerPoint, lalu di PDF-kan, dan PDF itu jangan lupa nanti dikumpulkan di e-learning. Oke? Oke, bisa dipahami ya semua ya? Baik, sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini, silakan satu orang mewakili untuk membawakan doa. Zapra, gantian. Ya, silakan Zapra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup perkuliahan hari ini, mungkin teman-teman kita bisa berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa susah. Terima kasih. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin penyampaian saya yang salah dan dalam kuliah ini ada yang kurang. Ya, saya mohon maaf. Ya, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.